Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya, Hendra Kusuma, di program pembelajaran firman Tuhan pada saat ini. Di edisi video saya saat ini, saya akan sharing tentang konsep pernikahan Kristen. Nah, bagi saudara yang mungkin saat ini merencanakan untuk menikah atau yang sudah menikah, adalah baiknya untuk kita sedikit belajar bersama tentang konsep pernikahan Kristen menurut Alkitab. Nah, firman Tuhan saya akan bacakan di dalam Mazmur pasal 127 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Berbunyi demikian. Berkat Tuhan pangkal selamat, nyanyian Syara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sampai pada ayat yang kelima, kita akan perhatikan di sini. Namun, saya akan jelaskan sedikit tentang Mazmur pasal 127 ini. Dikatakan dalam ayat yang pertama, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah para tukang membangunnya. Kata rumah atau di dalam firman Tuhan ini, dalam teks asli ya, dalam bahasa asli Alkitab itu bahasa Ibrani, kata rumah itu memakai kata bait, ya, sehingga saudara bisa dengar, datanglah ke baitnya, bait Tuhan. Ya, artinya bahwa kata bait di dalam Alkitab ini memiliki 3 arti yang berbeda tentunya. Nah, kata bait yang pertama, dia biasa dipakai untuk rumah Tuhan. Jadi, secara tempat ibadah, rumah Tuhan, bait. Kata bait yang kedua, dia bisa bicara tentang rumah atau kemah. Pada masa itu, orang-orang Israel juga biasanya berdiam di dalam kemah. Kalau kita lihat contoh ketika kasus Abraham, ya kan, Abraham ketika didatangi oleh 3 orang yang adalah utusan dari Tuhan, yang adalah Tuhan sendiri juga, mereka mendatangi kemah Abraham pada waktu itu. Nah, itu kemah kalau arti bait yang kedua. Tapi arti yang ketiga adalah keluarga. Jadi kata bait itu dalam arti yang ketiga itu bisa disebut juga sebagai keluarga. Nah, mengacu kepada Mazmur pasal 127, apa hubungannya dengan pernikahan? Apa hubungannya dengan berkeluarga? Mazmur pasal 127 mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah para tukang membangunnya. Kalau kita perhatikan ayat-ayat selanjutnya, saudara yang Tuhan, kata-kata yang dituliskan dalam Mazmur pasal 127 ada kata anak-anak di tangan pahlawan, ada buah kandungan, anak laki-laki. Nah, artinya kalau kita mendekati pendekatan secara literal ataupun juga teks asli, maka kita akan menemukan bahwa arti yang ketiga itu jauh lebih mendekati untuk teks di dalam Mazmur pasal 127 ini. Sehingga kalau saya mengartikan secara teks Indonesia kalau berdasarkan dari teks aslinya, maka ayat ini akan berbunyi dalam Mazmur 127 ini, jikalau bukan Tuhan yang membangun keluarga, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jadi dengan kata lain, saudara yang Tuhan, kalau ayat ini berbicara tentang keluarga, maka artinya orang yang membangun keluarga itu adalah suami istri. Tapi ayat ini berkata, kalau bukan Tuhan yang membangun keluarga itu, maka sia-sialah si suami istri membangunnya. Jadi dengan kata lain, saudara yang Tuhan, kalau engkau ingin membangun keluarga, baik dengan suamimu atau dengan istrimu, maka engkau harus melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan pembangunan keluarga itu sendiri. Karena ternyata ketika keluarga itu dibangun atas dasar kebersamaan dengan Tuhan, maka ayat-ayat selanjutnya dikatakan, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Ayat yang kelima berkata, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Apa? Dengan anak-anak lelaki atau anak-anak yang diibaratkan seperti anak-anak panah yang di tangan pahlawan. Siapa pahlawannya? Tentunya pasti tidak mengacu kepada Tuhan di situ, tapi mengacu kepada orang tua yang membangun keluarga tersebut.
Jadi kita biasa mengingat bahwa anak-anak itu adalah cermin dari orang tuanya. Kalau anak-anak itu ada di tangan pahlawan yang tepat, maka dia akan menjadi seperti anak panah yang tepat pada sasaran. Namun kenyataannya saudara Tuhan, berapa banyak anak-anak panah yang dilesakkan oleh seorang pahlawan yang disebut dalam keluarga atau dalam rumah tangganya, yang suami istri atau orang tua, dilesakkan tidak pada tepat sasarannya. Sehingga begitu banyak keluarga-keluarga Kristen yang hari-hari sekarang ini hancur, bukan karena masalah Tuhan tidak ada di dalamnya, tetapi masalahnya adalah ketika Tuhan ada di dalamnya, tidak dilibatkan secara penuh untuk ada bersama-sama dalam membangun keluarga tersebut. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18 berkata, "Tidak baik manusia seorang diri saja, maka Tuhan mengirimkan seorang penolong yang bisa sepadan dengan si laki-lakinya, yaitu wanita." Jadi wanita sebagai penolong yang sepadan. Nah, dalam membangun rumah tangga, baik saudara yang baru mau membangun rumah tangga atau yang sudah membangun rumah tangga, tentu pasti sangat setuju bahwa pernikahan itu bukan cuma sekedar menikah satu hari saja, tapi menikah artinya kita membangun itu terus-menerus. Pepatah bijak berkata bahwa jatuh cinta itu cukup satu kali, sehari bisa, tetapi membangun cinta itu dibutuhkan seumur hidup. Itu sebabnya kenapa pernikahan Kristen itu tidak seperti pernikahan-pernikahan yang lain. Kalau pernikahan Kristen, saya selalu ibaratkan bahwa kalau ibaratnya kita makan makanan seperti pernikahan Kristen itu, kalau diibaratkan seperti itu, maka pernikahan Kristen itu seperti ini, saudara. Kalau engkau satu kali memilih makan pisang, maka seumur hidupmu engkau harus makan pisang setiap hari. Engkau tidak bisa kalau bosan makan ganti onde-onde atau donat, nggak bisa. Sekali makan pisang terus makan pisang. Seperti itulah pernikahan Kristen. Sekali engkau mengucapkan janji nikahmu, maka engkau harus bertahan dalam komitmen apapun yang terjadi, maka engkau tetap setia dengan pasangan itu sampai maut memisahkan. Itu sebabnya membangun pernikahan Kristen tidak seperti membangun pernikahan-pernikahan di agama lain. Sebab pernikahan Kristen itu sekali seumur hidup dan hanya maut yang memisahkannya. Nah, itu sebabnya saudara Tuhan, saya katakan bahwa kalau Anda mau menikah, maka Anda harus siap untuk bunuh diri saudara. Mungkin pernyataan ini agak membingungkan, tapi mari saya sedikit akan jelaskan. Kenapa saya katakan, kalau jika Anda mau menikah atau sudah menikah, itu seperti mau bunuh diri atau bunuh diri. Nah, coba kita lihat pengalaman-pengalaman dari hal-hal ini, baik dari pria ataupun wanita. Asal-usul laki-laki itu dibentuk dari debu tanah. Materinya ya. Kalau wanita itu dibentuk dari materi tulang rusuk dari si lelaki. Dua unsur atau dua materi yang berbeda, baik dari sisi unsurnya, sisi zat yang ada dalamnya, ataupun juga dari unsur kekuatannya. Satunya dari tanah liat, yang satunya dari tulang. Yang otomatis yang lebih keras adalah tulangnya. Nah, itu sebabnya kenapa wanita dirancang, karena dibentuk dari tulang yang keras, maka dia dirancang untuk menjadi penolong dari si pria. Nah, kenapa saya katakan tadi, menikah itu seperti bunuh diri, saudara. Nah, saudara, ada begitu banyak pasangan-pasangan yang sudah menikah, yang tidak menyadari kalau mereka itu sudah menikah. Baik yang pria maupun yang wanita. Kenapa? Karena waktu setelah menikah, si pria tidak sadar kalau dia ini sudah punya istri atau anak. Sehingga kesenangannya masih pengen ngumpul dengan teman-teman, pulang larut malam, bukan karena kerjaan, tapi mungkin karena nongkrong sampai jauh malam, lupakan tanggung jawabnya sebagai suami, sebagai imam, sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Dan akhirnya itu yang membuat kadang-kala istri dan anak-anak komplain dengan si suami. Kenapa? Karena si suami merasa bahwa menikah dengan tidak menikah sama saja. Dia masih bisa tetap berteman dengan siapa saja, bergaul dan pulang kapan saja. Sama dengan si istri juga. Kadang-kala ada banyak wanita yang lupa kalau mereka sudah berkeluarga, masih pengen jalan dengan teman-teman sekolahnya, ngumpul, masih sering beli ini, beli itu. Nah, sehingga itu bisa menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Nah, itu sebabnya kenapa ketika membangun pernikahan, maka keegoan seperti itu harus dihilangkan.
Nah, menghilangkan keegoan itu sama seperti mematikan daging kita sendiri. Sama seperti membunuh diri kita sendiri dengan keegoan-keegoan kita. Pepatah bijak berkata, musuh terbesar manusia bukan setan, bukan iblis, tapi ternyata adalah egonya kita yang harus dikalahkan. Nah, dalam membangun rumah tangga, kita tidak bisa mempertahankan ego kita masing-masing. Karena ego itu harus ditinggalkan dan dipersatukan dengan apa yang menjadi lawan jenis kita, baik si pria ataupun si wanita. Dari dua unsur, dari dua kultur mungkin yang berbeda, dengan cara yang berbeda, dipersatukan dalam yang namanya keluarga. Itu sebabnya kenapa keluarga harus dibangun atas dasar yang benar. Kalau bukan Tuhan yang membangunnya, sia-sia. Berapa banyak keluarga-keluarga Kristen yang hari-hari ini hancur, berantakan, bahkan keluarga-keluarga di luar Kristen berantakan, karena tidak mengerti prinsip dasar membangun rumah tangga. Ibarat membangun sebuah rumah, dibutuhkan tukang yang handal, dibutuhkan desain yang bagus, dibutuhkan pondasi yang kuat. Maka pondasi yang kuat itu harus dibangun di atas dasar Tuhan sendiri. Itu sebabnya kenapa firman Tuhan berkata bahwa kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah para tukang membangunnya. Sia-sialah orang-orang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang membangun keluarga, maka sia-sialah. Nah, jadi prinsipnya adalah, kenapa Alkitab berkata, satu saat seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya dan keduanya menjadi satu daging. Mungkin orang bisa berpikir, orang bisa memiliki interpretasi satu daging ini bicara soal seks. It's okay, tidak masalah. Itu tidak salah juga. Tapi saya ingin memberikan sedikit penjelasan tentang konsep satu daging ini. Ketika seorang laki-laki dilantik menjadi seorang suami dalam pemberkatan nikah yang kudus, maka seorang suami yang adalah kepala, dia harus menanggalkan kepalanya dan membuang badannya jauh-jauh karena dia tidak punya badan lagi sebagai seorang kepala. Demikian juga seorang istri, dia tidak punya ketika seorang wanita dilantik menjadi seorang istri dalam pemberkatan nikah, maka dia yang adalah tubuh, maka harus dia menanggalkan kepalanya dan membuangnya jauh-jauh karena dia tidak lagi punya kepala. Maka si badan si istri yang sudah tidak punya kepala lagi bersama dengan si suami yang tidak punya badan lagi disatukan dalam satu tubuh, sehingga kepala dari si istri adalah suami, maka badan dari si suami adalah istri. Sehingga keduanya menjadi satu daging dan keduanya tidak lagi disebut dua tetapi satu. Itu sebabnya kalau seorang suami menyakiti istrinya, sama seperti dia menyakiti dirinya sendiri. Bahkan seorang istri ketika dia tidak tunduk kepada suaminya, sama seperti dia tidak tunduk kepada dirinya sendiri. Sama seperti dia akan kehilangan arah ketika dia tidak tunduk kepada pemimpin dalam rumah tangganya. Maka dibutuhkanlah yang namanya kematian atas diri sendiri untuk bisa menanggalkan setiap ego kita. Saya masih punya badan, saya masih punya kepala. Maka itu harus semuanya ditanggalkan, dihancurkan, dan dipersatukan dalam konsep pernikahan Kristen yang benar, yaitu satu tubuh, satu daging, dan satu kesatuan. Nah, itu sebabnya saudara Tuhan dalam membangun pernikahan Kristen tidak mudah. Tidak seperti kita makan onde-onde, kalau bosan ganti pisang goreng. Tidak seperti itu, saudara. Sebab pernikahan Kristen dibangun atas dasar pertama kali untuk selamanya dan hanya maut yang memisahkan. Jadi, saudara Tuhan, menanggalkan keegoan dalam pernikahan itu susah banget, saudara. Saya pribadi mengalami itu. Bagaimana hal-hal yang mungkin merasa kita benar harus ditanggalkan, karena dalam pernikahan dibangun atas dasar kesepakatan bersama. Itu sebabnya saudara Tuhan dibutuhkan yang namanya komunikasi, dibutuhkan yang namanya persekutuan yang intim, baik dengan kita, dengan suami kita, atau dengan istri kita, bahkan dengan anak-anak kita. Sehingga kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur pasal 127 ini bisa tergenapi, teraplikasi dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, yaitu kalau bukan Tuhan yang membangunnya akan jadi sia-sia. Kalau rumah tangga itu dibangun atas dasar Tuhan dan atas dasar yang benar, maka akan menghasilkan keturunan-keturunan yang hebat. Seperti ibarat kita adalah orang tua sebagai pahlawan yang akan melahirkan anak-anak seperti anak panah yang siap dilesakkan kepada sasaran yang tepat. Sehingga anak-anak itu akan menjadi anak-anak yang kesukaan bagi Tuhan, bahkan anak-anak yang berguna, bermanfaat, yang satu saat tidak akan mempermalukan orang tuanya. Itu kebenaran firman Tuhan yang katakan, saudara. Sehingga bagi saudara yang sedang membangun pernikahan saudara atau sedang ingin merencanakan pernikahan saudara, maka saudara harus tahu bahwa menikah atau pernikahan Kristen
itu sama seperti kita membunuh diri kita sendiri. Ego kita yang dibunuh, manusia daging kita dibunuh, maka diperlukan yang namanya kasih, diperlukan yang namanya penerimaan, dan diperlukan yang namanya hubungan yang intim satu dengan yang terutama kepada Tuhan. Jadi dalam konteks ini kita belajar, buat para anak muda yang mungkin merencanakan pernikahan saudara, mari belajar bahwa menikah itu sama seperti kita harus bunuh diri kita sendiri, menanggalkan keegoan kita di masa muda, dan masuk dalam pernikahan dengan siap secara mental dan rohani untuk bersatu dengan istri kita atau suami kita, sehingga keduanya menjadi satu, membangun kesepadanan terus-menerus, sampai pada akhirnya kita akan menemukan keharmonisan dalam rumah tangga kita. Sehingga ketika orang bertanya, bagaimana keadaan rumah tanggamu? Meskipun ada tantangan, kita bisa merasakan home sweet home. Kita bisa merasakan suasana surga itu sendiri. Sehingga keluarga kita adalah representasi kehadiran surga di tengah-tengah dunia ini. Seperti yang Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Menikah mungkin seperti membunuh diri saudara, daging saudara. Tapi bagi saudara yang ingin menikah atau sudah menikah, kalau engkau sudah lakukan kebenaran ini, percayalah, maka pernikahanmu akan menjadi pernikahan yang bahagia, pernikahan yang bisa memberkati banyak orang, menjadi teladan buat orang lain, dan tentunya pernikahan yang menyukakan hati Tuhan. Tuhan memberkati engkau semuanya, Tuhan memberkati kita semuanya, dan semoga kebenaran ini bisa memperlengkapi kita sebagai keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan. Shalom.